Shalom, selamat pagi. Jemaat dikasih Tuhan, kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Ya, mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, kita akan terus dibangun, kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan adalah pedoman bagi hidup kita. Firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari pagi ini sebelum kita merenungkan firman-Nya, kita akan berdoa minta pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan, pertolongan, bahkan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami juga kembali mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan juga urapi kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai yang ke-6. Saya bacakan. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Coba dikasih Tuhan, dikatakan tanda bahwa kita mengenal Allah itu apa? Ya, orang mengatakan aku mengenal Tuhan, aku percaya kepada Tuhan, tapi tanda apa yang bisa dilihat? Tandanya adalah ketika orang itu menuruti perintah-perintahnya. Artinya bahwa firman Tuhan itu menjadi pedoman hidupnya. Bukan nasihat orang, bukan kata orang bijak, bukan hikmat manusia. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan dikerjakan. Nah, orang yang senantiasa melakukan, mengerjakan, menuruti perintah-perintah Tuhan. Ini adalah tanda bahwa orang itu adalah orang yang mengenal Tuhan. Ya, untuk pribadi yang tidak dikenal tidak mungkin orang mau melakukan sampai melakukan perintah-perintahnya, kan tidak mungkin. Ya, karena itu kalau kita mengenal Tuhan, pasti kita akan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Ya, barang siapa berkata aku mengenal Tuhan, ya wajib hukumnya ya. Ya, dia akan menuruti. Nah, tetapi kalau dia mengatakan aku mengenal Tuhan, tapi dia tidak mau mengikuti firman Tuhan, dia nggak mau melakukan firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Ya, firman-Nya mengatakan bahwa orang itu adalah pendusta. Hati-hati ya. Ya, ini firman Tuhan yang mengatakan, bukan saya sendiri. Jadi orang yang mengatakan aku mengenal Tuhan tapi dia melakukan apa yang dikatakan Tuhan, doa enggak pernah, ibadah enggak pernah, persekutuan tidak, baca firman tidak, mengatakan dirinya mengenal Tuhan, ada tanda tanya besar. Alkitab mengatakan ia adalah seorang pendusta. Di dalam dirinya tidak ada kebenaran. Bagaimana kebenaran bisa ada dalam diri seseorang kalau orang itu tidak pernah yang namanya menuruti firman-Nya? Bagaimana bisa menuruti firman-Nya kalau nggak pernah baca firman-Nya? Nah, karena itu mari saya mengajak kita, jemaat dikasih Tuhan, untuk senantiasa baca firman Tuhan, ikuti apa yang dikatakan Tuhan. Ya, orang-orang yang mengenal Tuhan pasti mengikuti perintah-perintahnya, bukan dengan terpaksa, tapi dengan penuh kerinduan. Ya, jadi dia sendiri penuh kerinduan untuk itu. Ya, pasti dia akan rajin berdoa, rajin sembahyang, rajin ibadah, rajin untuk ikut persekutuan. Itu tanda-tanda orang bahwa dia mengenal Tuhannya.
Ya, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, apa kata firman Tuhan? Di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Kalau ada kasih Allah yang sempurna ada dalam diri kita, maka pasti keselamatan itu juga ada dalam hidup kita. Ya, karena keselamatan itu adalah bukti dari kasih karunia dari Allah bagi kita. Ya, mari pastikan bahwa kita ada dalam Tuhan, tinggal dalam Tuhan. Dengan kita senantiasa merenungkan firman-Nya, mengikuti dan juga menuruti perintah-perintahnya. Artinya melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Nah, terus dikatakan firman Tuhan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Dia, ia wajib, ya, bukan opsi ini, bukan pilihan. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya mengikuti teladan Kristus. Bagaimana ketika Kristus dianiaya, dia tidak membalas, bahkan dia mendoakan, dia mengasihi. Pasti di dalam Kristus tidak ada benci dan dendam. Nah, kalau kita hidup seperti Kristus pernah hidup, kita pun harus demikian. Kristus mengampuni, kita juga mengampuni. Kristus mengkabarkan kabar baik, kita pun harus melakukannya. Kristus dianiaya, tidak melawan, demikian juga hidup kita. Jadi memang Kristus adalah teladan sempurna bagi kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua. Hidupi apa yang dikatakan Tuhan. Kerjakan itu. Itu bukti bahwa kita mengenal Dia. Dan kalau kita senantiasa melakukannya, maka kebenaran itu tinggal dalam hidup kita. Kasih Allah yang sempurna itu ada dalam diri kita. Kalau ada kasih Allah yang sempurna, kita pun pasti hidup seperti Kristus pernah hidup di dunia ini. Artinya kita mengikuti teladan Tuhan Yesus. Ya, jadi hati kita, hidup kita itu akan berpadanan, ya, istilahnya mengikuti apa yang Yesus pernah kerjakan. Ya, nggak ada kecewa, nggak ada benci, nggak ada kepahitan, nggak ada balas dendam. Nah, yang ada adalah kasih, pengampunan, ya. Yang ada adalah ya suka menolong orang. Ya, itulah karakter Kristus yang ada dalam diri kita, yang harus nantiasa melekat dalam hidup kita sebagai orang-orang yang mengenal Allah, orang-orang yang menerima kasih Allah, dan orang-orang yang telah diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang begitu mengasihi kami dan menyatakan kasih-Mu dengan Engkau datang ke dunia menjadi penolong, bahkan memberi teladan buat kami. Dan kami orang-orang yang mengenal Engkau akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bahkan kami mau belajar terus Tuhan menghidupi kebenaran, hidup dalam kebenaran. Dan seperti Kristus pernah memberi teladan buat kami, demikianlah biarlah kami juga hidup seperti Kristus zaman dahulu, yaitu hidup penuh kasih bagi sesama. Terima kasih, kami bersyukur, kami serahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.